Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat datang di ASOGI. Apa saja kutanya Himpunan Onkologi Ginekologi Indonesia. Syukur Alhamdulillah sore ini kita memasuki seri ASOGI yang ke-73. Dan ASOGI ini merupakan webinar online series yang diselenggarakan oleh HOGI dan menjadi wadah diskusi seputar permasalahan dan kasus-kasus terkait onkologi ginekologi. Baik, seperti minggu-minggu sebelumnya, kembali lagi bersama saya, Dr. Hairunisa, sebagai host yang akan menemani sore Anda semuanya berbincang-bincang tentunya bersama dengan ASOGI. Dan tidak lupa kami mengucapkan terima kasih banyak kepada rekan sejawat dokter, ginekolog onkologis, serta para guru besar yang telah meluangkan waktunya dan secara konsisten mengikuti seri ASOGI dari minggu ke minggunya. Dan selama 1 jam ke depan, kita bersama-sama akan membahas dan berdiskusi dengan para narasumber yang tentunya sudah pakar di bidangnya, dan juga bermanfaat untuk praktek klinis kita sehari-hari. Untuk seluruh peserta yang hadir akan mendapatkan sertifikat ber-SKPID, dan kehadiran tentunya akan tercatat secara otomatis melalui sistem Zoom. Dan selama acara kami harapkan ke seluruh partisipan untuk dapat berpartisipasi secara aktif dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada narasumber dengan menekan tombol raise hand terlebih dahulu atau dapat menuliskan pertanyaannya di kolom Q&A yang telah kami sediakan. Dan sebelum kita memulai diskusi pada sore hari ini, seperti biasa izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu dua orang narasumber dan moderator yang telah berkenan hadir di tengah-tengah kita dan akan berbagi update informasi dan ilmunya dengan kita semua. Yang pertama yaitu Dr. Indra Yuliati, spesialis obstetrik ginekologi, subspesialis onkologi. Beliau merupakan konsultan onkologi ginekologi dari Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya. Selamat sore, Dr. Indra. Selamat sore, Mbak Nisa. Baik, narasumber kita yang kedua yaitu Dr. Adityono, spesialis obstetrik ginekologi, subspesialis onkologi. Beliau merupakan konsultan onkologi ginekologi dari RSUD Profesor Dr. Margono Soekarjo Purwokerto. Selamat sore, Dr. Adityono. Sore, Mbak Nisa. Dan moderator kita pada sore hari ini adalah Dr. Triskawati Indang Dewi, spesialis obstetrik ginekologi, subspesialis onkologi. Beliau merupakan konsultan onkologi ginekologi dari RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Selamat sore, dokter. Sore, Dr. Florensa. Sore juga semua. Terima Baik, kasih. bulan Mei ini kita sudah banyak berdiskusi terkait lesi prakanker dan screening kanker serviks, dan mengakhiri bulan Mei ini kita akan melanjutkan pembahasan di minggu sebelumnya yang kita sudah membahas mengenai terapi ablasi pada lesi prakanker. Sore ini kita akan sama-sama berdiskusi dan menyimak materi tentang video session terapi eksisi pada lesi prakanker. Namun sebelum kita menginjak pada sesi diskusi, saya akan mengundang Sekjen HOGI untuk memberikan sambutan sekaligus membuka acara ASOGI kepada Dr. Tovan Widya Utami, spesialis obstetrik ginekologi, subspesialis onkologi. Kami persilakan. Ya, baik, terima kasih Dr. Nisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Profesor Dr. Sejawat dimanapun berada, anggota dari PP POGI dan juga anggota HOGI yang saya hormati dan saya banggakan. Juga di sini ada sudah hadir para pakarnya ya, Dr. Indang, Dr. Indra Yuli dan juga Dr. Adit ya. Jadi untuk saat ini izinkan saya untuk mewakilkan ya Ketua Umum HOGI kita Dr. Brahmana, juga untuk para pengurus HOGI. Alhamdulillah apresiasi yang sangat tinggi kepada teman-teman sejawat yang sudah begitu setia mengikuti ASOGI
astrologi yang kita cintai ini gitu ya. Jadi kalau kita melihat dari awal muasal dari Ashogi ini adalah dimulai dari Desember 2021. Saat ini sudah menginjak di seri ke-73, luar biasa. Dan saya mendapatkan informasi dari Mbak Lucy bahwa saat ini sudah terdaftar sehingga 351 registeran ya. Jadi artinya Ashogi ini sudah menjadi suatu acara yang sangat sudah berada di hati para sejawat sekalian begitu ya. Terima kasih banyak. Kami nantikan segala kritikan, asupan dan saran yang konstruktif untuk perbaikan Ashogi ini di masa yang akan datang. Jadi di seri 73 ini kita sudah tadi mendengar dari Dr. Lisa bahwa saat ini kita akan membahas tuntas tentang terapi eksisi pada lesi prakanker serviks ya. Jadi kalau kita tahu memang saat ini kanker serviks sudah luar biasa ya, jadi bahkan dikatakan sebagai kanker yang sangat paling dapat dicegah dan disembuhkan gitu ya. Kalau kita bicara kanker secara konsep memang incurable disease ya, jadi artinya penyakit yang tidak dapat disembuhkan, namun mungkin pada kondisi remisi, namun ternyata dengan kemajuan segala macam modalitas treatment dari kanker serviks, terutama dalam kemajuan radiasi, bahkan dikatakan bahwa kanker serviks itu sudah menjadi suatu kanker yang dapat disembuhkan, luar biasa ya. Jadi memang tepat 5 tahun yang lalu 19 Mei 2018 ya dari WHO sudah mencanangkan bahwa ada 3 triple intervention yang harus dicapai di tahun 2030, yaitu vaksinasi, kemudian yang kedua adalah detected earlier dan juga managed effectively. Jadi merupakan pilar dari pencegahan primer, sekunder dan tersier. Jadi saya rasa tidak berlama-lama karena kita memang spesifik dalam hal ini adalah untuk melakukan terapi eksisi. Nanti mungkin teman sejawat dapat mempertanyakan apapun ya yang kaitannya dengan terapi eksisi yang walaupun sebenarnya masuk dalam kurikulum seorang objin non-onkologi dalam SP1, namun ternyata di lapangan masih banyak sekali yang kami masih terima rujukan dari teman sejawat. Mudah-mudahan dengan diskusi yang mungkin singkat ini hanya 1 jam kurang, ya saya rasa tidak bisa juga untuk menjamin kompetensi dalam hal terapi eksisi ini. Mungkin dapat disampaikan nanti apa segala macam efek samping ya, dalam arti efek samping jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang, kemudian bagaimana kita tips and tricks ya, bagaimana melakukan terapi eksisi yang memang relatif aman ya untuk sejawat sehingga dapat merasakan konfidensi atau kepercayaan diri melakukan terapi eksisi, sehingga kita akan sama-sama untuk bahu-membahu melakukan upaya eliminasi kanker serviks terutama di Indonesia ini. Mungkin itu saja sambutan dari kami ya, lebih kurangnya kami mohon maaf. Mudah-mudahan acara ini dapat bermanfaat khususnya untuk pelayanan kesehatan reproduksi perempuan Indonesia dan juga untuk teman sejawat untuk praktek sehari-hari. Terima kasih banyak. Saya ucapkan selamat mengikuti diskusi untuk sampai jam 16.30 sore ini. Salam hormat dan salam sehat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Dr. Nisa. Silakan Dr. Nisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Dr. Tovan. Selanjutnya untuk menghemat waktu, kami persilahkan kepada moderator kita sore hari ini untuk memimpin jalannya diskusi kepada Dr. Triskaiwati Indang Dewi, spesialis obstetri ginekologi, subspesialis onkologi. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera. Kami ucapkan buat guru-guru kita semua, para profesor, pembimbing kita, kemudian juga pada semua pengurus HOGI, dan juga selamat sore juga kepada seluruh sejawat sekalian yang mengikuti acara kita pada sore hari ini. Terima kasih pada Dr. Khairunisa yang sudah membuka acara dan juga kata sambutan yang sudah diberikan oleh Dr. Tovan sebagai sejanggi. Pada kesempatan ini kita akan berdiskusi ya. Kami berharap nanti semua peserta webinar ini kita bersama-sama bisa berdiskusi ya, mengupas tuntas tentang topik kita pada sore hari ini, yaitu terapi eksisi pada lesi prakanker serviks ya. Pada kesempatan ini memang tadi sudah diperkenalkan bahwa kita akan mendengarkan uraian dari 2 orang narasumber, yaitu Dr. Indra Yuliati. Selamat sore Dr. Indra, yang sangat sibuk ya, sekarang lagi berada di Banyuwangi ya Dok? Iya, lagi ada tugas dari Dinkes.
Oke, siap dokter. Kemudian yang kedua, Dokter Adityono dari RSUD Margono Soekarjo Purwokerto. Sore Dokter Adit. Sore dok. Ya, nah, baiklah, kita akan segera membicarakan mengenai terapi eksisi pada lesi prakanker. Sebagaimana kita ketahui, lesi prakanker ya tentu bukan kanker ya. Lesi prakanker ini insidensnya cukup lumayan ternyata, yaitu 30 dari 100.000 wanita di seluruh dunia ya, dengan angka kejadian itu sekitar 1 juta per tahun berdasarkan data di Vigo. Dan itu dikatakan paling banyak terjadi pada usia 25 sampai 35 tahun ya, usia yang sangat produktif pada usia wanita gitu. Jadi tentu goal kita, tujuan kita pada kesempatan ini adalah bagaimana mencegah suatu lesi prakanker jangan sampai menjadi kanker. Jadi semoga diskusi kita ini bisa memberikan kontribusi untuk menyelamatkan wanita-wanita Indonesia dari kejadian kanker serviks. Baiklah, tidak berlama-lama, kita akan memulai diskusi kita ini dengan mendengarkan paparan dari Dr. Indra Yuliati. Kepada Dr. Indra, kami persilahkan. Terima kasih Dr. Indang. Buat pasangan saya hari ini, Dr. Adityono, saya minta tolong share screen ya. Terima kasih bantuannya. Ya, terima kasih. Hari ini di ASHOGI yang ke-73, kami akan membahas tentang terapi eksisi lesi prakanker serviks. Nanti kita memang berbagi tugas, saya membahas teorinya, nanti Dr. Adityono yang akan membicarakan tentang videonya. Ya, seperti kita ketahui, kanker serviks itu merupakan kanker nomor 2 di Indonesia. Ya, sedangkan untuk di dunia, kanker serviks itu menempati urutan yang keempat. Kanker serviks ini bisa dicegah, dan apabila kita temukan sedini mungkin, itu sangat bisa, tetapi dengan melakukan deteksi dini secara rutin. Kalau kita ketahui sendiri, data dari Globokan mulai 2008, 2012, 2020, insiden dan kematian di Indonesia itu masih cukup tinggi. Dari Globokan tahun 2020 dikatakan di Indonesia 1-2 kematian terjadi pada wanita akibat kanker serviks setiap jamnya. Tentu ini sangat kita sayangkan. Mengapa? Karena lebih dari 70% itu kasus itu datang pada saat stadiumnya lanjut, ya, sehingga pengobatannya akan sangat terlambat. Dari WHO itu ada strategi untuk mempercepat eliminasi daripada kanker serviks itu sendiri. Yang pertama, kita bisa melakukan vaksinasi pada saat sel yang masih normal, ataupun kita ketemu pada saat melakukan screening pada tahap ada infeksi HPV maupun prakanker. Terus kemudian eliminasi ini bisa dipercepat melalui 3 pilar, di mana pilar yang ketiga adalah 90% wanita yang diidentifikasi dengan cervical disease, dia mendapatkan treatment untuk lesi prakanker maupun invasif kanker secara memadai. Slide berikutnya, bagaimana di Indonesia, bagaimana strategi nasional untuk melawan kanker serviks? Kita ketahui ada pencegahan primer, sekunder, maupun tersier. Sedangkan yang kita bahas untuk ASHOGI hari ini adalah mengenai terapi untuk eksisi. Bila hasil screening didapatkan suatu cervical intraepithelial neoplasia atau CIN, maka pengobatan lesi prakanker serviks itu pada prinsipnya bisa ada dengan 2 macam cara, di mana kita bisa melakukan dengan metode ablasi, ini sudah dibahas pada ASHOGI minggu lalu, maupun kita melakukan dengan metode eksisi. Di sini kita nanti akan membahas lip, LEDS, konisasi, dan histerektomi. Ini saya ambil dari up to date ya. Apa sih keuntungan dari eksisi dan ablasi itu? Ablasi itu sangat jarang dikerjakan di Amerika. Di sana lebih banyak dilakukan dengan melakukan lip, di mana 2 cara ini memang bisa dikerjakan secara poliklinis ya, office setting, dan morbiditasnya juga cukup rendah. Cuman dengan terapi eksisi ini, keuntungan yang kita dapatkan adalah kita mendapatkan bahan spesimen untuk pemeriksaan histopatologi. Sedangkan wanita kapan dilakukan
lakukan eksisi, kapan kita lakukan ablasi, itu prosedurnya bisa tergantung dari kebutuhan kita untuk mendapatkan spesimen tersebut dan resiko untuk reproduksi dia selanjutnya. Tadi seperti yang dikatakan oleh Dr. Indah, banyak terjadi pada yang usianya masih muda, di mana nanti dia masih membutuhkan fungsi reproduksi secara bagus. Kalau misalkan seorang wanita itu didapatkan hasil dari screening-nya itu suatu jin 1, maka kita bisa lakukan hanya follow up saja. Cuman pada saat kita melakukan follow up, kita harus tahu bahwa kalau ini program ya, bicara program ya. Kalau kita bicara program di lapangan, ada program C-entry dan sebagainya. Kalau jin 1 atau mungkin kita dapatkan acetoweid-nya yang positif tipis ya, kita selalu mengajarkan ke bidan atau dokter umum yang kita latih untuk langsung kita melakukan treat dalam hal ini dengan krioterapi yang paling gampang yang bisa mereka kerjakan. Tapi kalau untuk level kita, level SPOG, kok saya lebih menyarankan kita melakukan eksisi karena kita bisa mendapatkan bahan PA. Kapan wanita dengan jin 1 itu kita lakukan dengan pemeriksaan eksisi di sini bahwa jin 1 yang dia menetap pada saat 2 tahun ya, pada saat follow up ternyata dia masih didapatkan jin 1, maka kita bisa melakukan treatment. Treatment yang direkomendasikan di sini adalah rekomendasinya 2C, di mana kita bisa melakukan secara loop electrosurgical excision procedure. Sedangkan pada wanita dengan jin 2 atau 3 dengan adekuat kolposkopi, slide berikutnya, kita bisa melakukan treatment dengan eksisi. Itu lebih dianjurkan daripada dengan ablasi. Ini rekomendasinya yaitu 2B. Sedangkan wanita dengan jin 2 atau 3 dengan tidak adekuat kolposkopi ataupun kita tidak punya kolposkopi tetapi dari hasil pemeriksaan misalkan pap smear jin 2, 3, dari pemeriksaan IVA acetoweid-nya tebal, terus kemudian hilangnya lama, kita bisa melakukan eksisi. Ini rekomendasinya adalah grade 1B. Histerektomi itu bukan merupakan first line treatment untuk jin ini ya, di mana histerektomi itu bisa merupakan opsi pada wanita dengan jin 2, 3 apabila didapatkan margin konisasi yang positif atau dia sudah mempunyai cukup anak. Ini saya ambil dari up to date, outcome-nya bagaimana? Dikatakan bahwa kalau kita melakukan cervical treatment dalam hal ini melakukan eksisi maupun ablasi pada wanita dengan GIN, ini akan menurunkan resiko terjadinya invasif kanker terjadinya kanker serviks yang invasif itu sebanyak 95% pada 8 tahun pertama setelah terapi. Tetapi kita harus ingat bahwa resiko untuk terjadinya persistensi, rekarensi itu bisa terjadi seringnya pada 2 tahun awal, dan pasien ini kita sebaiknya follow up sampai 20 tahun kemudian. Jadi kalau kita lihat di sini dengan melakukan eksisi, kita bisa mendapatkan bahan sampel untuk pemeriksaan histopatologi, slide. Di sini nanti kalau semisal ada penyakit yang kita curigai risiko untuk invasive disease, terus kemudian ada squamous carcinoma yang tersembunyi atau glandular disease yang ada, itu juga bisa akan sangat membantu kita dengan adanya terapi eksisi tadi, kita mendapatkan bahan PA, kita bisa kirim ke sana sehingga kita bisa mendapatkan hasilnya sehingga pasien itu tidak mengalami under treatment. Sedangkan bagaimana untuk resiko untuk pasien-pasien yang sudah mendapatkan terapi eksisi maupun ablasi itu untuk obstetrik selanjutnya, resiko obstetrik selanjutnya, dikatakan memang kalau eksisi itu berhubungan dengan resiko untuk terjadinya pregnancy loss pada trimester kedua, terus kemudian PRM atau KPP, kemudian terjadinya preterm delivery. Tetapi kalau kita mengerjakan LIP, itu resiko itu akan lebih rendah dibandingkan apabila kita melakukan cold knife konisasi. Terus kemudian dari data meta-analisis ya, dikatakan bahwa tidak ada perbedaan secara bermakna antara eksisi maupun ablasi
dalam hal ini untuk efek dalam hal ini nyeri, terus perdarahan, itu tidak ada resiko ke arah sana. Dikatakan bahwa slide berikutnya, rata-rata terjadinya recurrent atau persistensi ini pada pasien-pasien wanita dengan CIN itu adalah 5-17%, dikatakan demikian tergantung dari teknik untuk terapi yang kita gunakan, eksisi atau ablasi. Di mana bahwa resiko untuk terjadinya persistensi disease ini sangat tinggi pada kasus-kasus misalkan lesinya itu cukup luas, terus kemudian lesinya cukup tebal, terus kemudian ada keterlibatan kelenjar yang endoservikal, kemudian marginnya yang positif, terus kemudian didapatkan hasil HPV DNA yang positif pada saat 6 bulan post treatment pada saat kita melakukan evaluasi. Terus kemudian enggak enaknya pada saat kita melakukan ablatif itu kita tidak mendapatkan spesimen bahan PA, ya. Kalau pada pasien-pasien yang mendapatkan marginnya positif, ya, setelah kita lakukan terapi eksisional, memang dia beresiko tinggi untuk terjadinya suatu residual disease. Ya, slide berikutnya untuk tindakan LIP atau LEDS ini bisa kita kerjakan secara poliklinis, bisa kita juga kerjakan di kamar operasi. Kalau dulu di Sutomo kita kerjakannya secara poliklinis karena kemudian ada GCI dan sebagainya, ini kita kerjakan di kamar operasi. Dokter semua pasti punya alat untuk kotor pada saat kita melakukan seksio dan sebagainya, sehingga kita hanya tinggal beli ring wire. Jadi kalau sejawat semua hanya melakukan kauterisasi, maka itu namanya metodenya ablasi. Tapi kalau kita punya ring wire tadi, kita bisa beli seharga 150.000, maka kita bisa melakukan eksisi dan kita mendapatkan sampel bahan PA secara bagus, dan setelah penyembuhan pun sembuhnya itu akan tumbuh bagus lagi. Yang sebelumnya mungkin cervixnya itu multipara, lebar gitu, nanti setelah dieksisi maka dia akan tumbuhnya kecil lagi. Nanti dibahas lebih jelas pada videonya Dr. Adityono. Terus kemudian ada metode LEDS, ya. Kalau LEDS itu lebih luas lagi karena large loop excision of transformation zone, jadi seluruh zona transformasi itu kita ambil, terus kemudian kita bisa bandingkan, ya, angka kesembuhannya cukup tinggi. Di sini dikatakan lebih dari 95%, ya. Setelah treatment, ya, wanita dengan CIN 2 atau 3 sebaiknya di follow up untuk melakukan pemeriksaan HPV. Di sini kita katakan bahwa kita bisa ulang 1 tahun dan tahun kedua. Jadi pada bulan ke-12 dan bulan ke-24, di mana pasien-pasien yang masih punya positif margin, maka dia beresiko 6 kali lebih tinggi untuk terjadinya residual disease. Jadi kita harus memastikan betul-betul pada saat melakukan eksisi. Kalau memang ternyata ring wire kita itu tidak memenuhi seluruh terambil, ya kita bisa ambil area yang masih kurang tadi supaya marginnya adalah bebas. Kemudian untuk follow up-nya bagaimana? Pada tahun 2012 ASCCP dan beberapa organisasi profesi lainnya melakukan rutin follow up, dikatakan bahwa kalau terapinya eksisi atau ablasi, CIN 2 atau 3 sebaiknya di follow up sebagai berikut. Kita lakukan pemeriksaan HPV DNA test itu pada bulan ke-12 dan bulan ke-24. Apabila hasilnya negatif, maka kita ulang 3 tahun kemudian. Kalau 3 tahun kemudian hasilnya masih negatif, maka kita hanya melakukan screening secara rutin. Tetapi kalau pasien itu hasilnya adalah HPV testnya positif selama follow up, maka kita bisa kerjakan kolposkopi dan melakukan endocervical sampling. Terus kemudian pasien ini kita bisa follow up sampai 20 tahun karena resiko untuk terjadinya residif itu masih cukup tinggi. Kanker serviks bisa dicegah dan bisa ditemukan sedini mungkin. Dari saya sekian, mungkin nanti dilanjutkan dengan Dr. Adityono. Terima kasih Dr. Indah. Terima kasih Dokter Indra. Wah, cukup lengkap ini, mulai dari penegakan diagnosis, kemudian pilihan setting terapinya juga, kemudian juga mengenai peralatannya sudah dibahas sama Dokter Indra.
Kita lanjutkan saja langsung ya Dokter Adit, biar nanti diskusinya sekalian. Sementara itu juga buat para peserta mungkin sudah bisa membuatkan pertanyaan, nanti kita rangkum jadi sekalian bisa kita diskusikan bersama-sama. Pada Dokter Adit dipersilakan. Baik, terima kasih dok. Jadi saya akan lanjutkan untuk video session mengenai terapi eksisi pada lesi prakanker serviks ya. Jadi memang tadi sudah dijelaskan juga bahwa kanker serviks itu menjadi masalah bersama kita, di mana kanker serviks ini sebenarnya kanker yang bisa dicegah dan kasusnya cukup tinggi di Indonesia juga sampai saat ini masih cukup menyebabkan kematian yang cukup banyak dan menjadi kanker ginekologi yang paling banyak. Dan prinsip dasar pengobatan pada kanker lesi prakanker memang ada beberapa. Yang pertama dengan terkait infeksi HPV high risk, kemudian volume serviks yang diambil untuk adanya CIN, kemudian adanya rata kedalaman dari neoplasia endocervical adalah 3 mm, dan high grade squamous interpellation itu juga jarang sekali dia masuk sampai lebih dari 1,5 cm ke kanalis endocervix. Kemudian untuk lesi prakanker memang ada beberapa terapi yang bisa kita pilih, dan pada terapi-terapi low grade squamous interpellation atau SIN1 memang tadi sudah dijelaskan cukup evaluasi, tetapi apabila itu menetap sampai dengan 2 tahun, maka kita perlu pikirkan kemungkinan untuk terapi lakukan dengan terapi eksisi atau maupun ablasi. Kemudian untuk yang high grade squamous interpellation, kita memang ada beberapa metode yang bisa kita lakukan, bisa dengan di sini ada kolposkopi, ablasi, laser, dan termasuk eksisi, lip, dan LEDS untuk mendapatkan material diagnostik dan terapeutik juga. Jadi memang tadi sudah dijelaskan bahwa goal dalam 2030 pasien yang menderita lesi prakanker 90% diharapkan mendapatkan terapi yang adekuat, termasuk bagaimana penanganan lesi prakanker. Jadi diharapkan kanker serviks bisa dieliminir pada tahun 2030. Dan untuk SIN2 dan SIN3 memang ada terapi ablasi dan eksisi. Pilihannya tadi sudah dijelaskan bahwa memang terapi ablasi memang ada beberapa keuntungan dan kerugian, dan untuk eksisi yang bisa kita pilih di sini ada LIP, large loop extended transformation, jadi mengambil seluruh transformation secara besar, kemudian dengan cone dan cold knife serta needle cone. Untuk modalitas tata laksana memang ada juga yang ablatif, kemudian eksisi dan kimiawi. Dan kemarin memang di ASOGI yang sebelumnya juga ablasi dan kimia sudah dibahas. Untuk hari ini kita membahas tentang terapi eksisi. Nanti akan saya sampaikan mengenai videonya. Dan untuk terapi LEDS, LIP, dan intinya adalah mengambil jaringan yang ada lesi, baik itu lesi prakanker maupun nanti ada atypical squamous interpellation maupun high grade squamous interpellation, dan bisa dilakukan dengan metode LIP maupun LEDS. Dan konisasi juga pilihan juga, tetapi memang ada beberapa keuntungan dan kerugian ya, serta yang tadi menjadi pilihan terakhir histerektomi memang kecuali pada yang positif margin menetap atau sudah cukup anak tadi. Kemudian untuk pemilihan pasien pada SIN2 dan SIN3 memang harus memperhatikan risiko terhadap kehamilan selanjutnya. Terus kemudian tidak ada umbang usia yang spesifik, dan pada perempuan dengan usia batas reproduktif diagnosis. Jadi bisa juga muncul di kemudian hari adanya suatu komplikasi-komplikasi yang mungkin muncul pada yang terutama berhubungan dengan obstetri. Dan ini untuk kemudahan, biaya, dan komplikasi serta keberhasilan, di sini LIP dan LEDS ternyata juga sangat tinggi untuk keberhasilannya sampai dengan 97%, dan konisasi juga sampai dengan 99%. Kemudian untuk keuntungan dan kerugian memang saat ini LIP dan LEDS bisa dilakukan pada prosedur
poliklinik ya. Cuma memang dengan adanya suatu akreditasi di CAI dan macam-macam untuk akreditasi, akhirnya lip dan leds banyak dikerjakan di kamar operasi, dan kadang-kadang membutuhkan juga beberapa pasien itu memerlukan anestesi, dan kerugiannya memang ada beberapa risiko surgical injury dan operator yang harus terlatih, paling nggak sudah mempunyai kompetensi yang spesifik. Kemudian untuk alat yang harus disiapkan di sini electrocauter dan elektrodanya yang mungkin kita bisa dapatkan secara mudah untuk saat ini dengan loop ya, ada berbagai ukuran dengan lebar, ada yang 1,5 cm, 1 cm, bahkan yang 0,5 cm. Juga ada elektrodebol yang nanti digunakan pada saat untuk koagulasi pasca tindakan. Juga jangan lupa kita mempersiapkan dengan IVA atau iodin untuk persiapan operasinya. Jadi dengan metode lip dan leds nanti kita bisa mengambil pada lesi yang akan kita ambil, dan tentunya harus memperhatikan margin yang harus didapat. Jadi jangan sampai nanti kita sudah mengambil ternyata marginnya masih tertinggal, masih di positifnya, dan itu bisa menyebabkan suatu rekurensi di kemudian hari. Mungkin untuk prosedurnya tadi sudah dijelaskan dengan kemudian untuk prosedur lip dan leds. Jadi sebelumnya kita aplikasikan dengan asam asetat maupun dengan iodin untuk menentukan batas-batas lesinya. Kemudian kita lakukan terapi eksisi pada pasien tersebut. Dan yang perlu diperhatikan pada saat melakukan pergerakan elektroda, jadi setelah PET dinyalakan, jangan sampai pada saat elektroda itu masuk ke dalam kanal vagina sudah nyala, jadi bisa mencederai pada vagina. Jadi saat berdekatan dengan lesi yang akan kita ambil, barulah kita tempelkan, kemudian diambil secara loop, jadi masuk ke dalam, terus kemudian akan keluar lagi. Dan ini untuk video yang ditampilkan. Jadi setelah dilakukan aplikasi dengan iodin atau IVA dengan batas-batas yang tegas, kemudian kita melakukan eksisi pada lesinya, dan sampel yang akan kita dapat pada saat mengambil memang kadang muncul ada beberapa perdarahan dari beberapa titik. Bisa kita lakukan koagulasi dengan elektrodebol, jadi atau tanpa elektrodebol bisa juga dengan kauter yang ada, dan itu bisa untuk menghentikan perdarahan. Ya, ini untuk yang metode contoh video yang lain adalah dengan aplikasikan asam asetat dulu, terus kemudian setelah diaplikasikan, kemudian kita lakukan, tentukan batas-batasnya, kemudian dilakukan eksisi. Tentunya dengan pemilihan elektrode loopnya yang sesuai, baik itu untuk ukurannya, apakah yang besar atau yang kecil, yang sesuai dengan batas-batas dari margin lesinya. Kemudian setelah mendapatkan material sampling, kemudian bisa juga kita kalau misalkan ada mendapatkan kemungkinan adanya suatu atipikal glandular atipia, kita bisa lakukan pada yang lebih dalam, pada kanalis cervicalis. Kemudian dilakukan koagulasi pada bekas lesi yang tadi sudah kita ambil. Kemudian kadang-kadang memang alat electrode loop itu sekarang sudah banyak kita jumpai dan kita dapatkan. Tetapi bagaimana kalau kita tidak mendapatkan, ya kita bisa melakukan modifikasi dengan kauter biasa dan seperti melakukan konisasi. Jadi bisa dilakukan dengan diambil, ditarik, kemudian batas-batas lesi
tadi, kemudian dicari batasnya, kemudian dengan electrocauter kita lakukan eksisi secara manual sampai seluruh transformasi lesion kita dapatkan. Dan tentunya nanti harapan kita adalah sampai batas marginnya terambil semua. Jadi jangan sampai meninggalkan batas lesi yang positif. Karena itu akan menimbulkan suatu rekurensi dan kemungkinan akan muncul lagi dalam tadi disebutkan bahwa dalam 2 tahun akan bisa muncul lagi. Memang pada saat melakukan terapi eksisi seperti ini, yang paling sering kita dapatkan masalah yaitu pada saat mengambil yaitu terdapat perdarahan yang cukup banyak. Jadi dengan koagulasi yang tepat nanti bisa perdarahan itu akan segera berkurang. Kemudian bagaimana pasca terapi tindakan eksisi? Ya memang ada beberapa keluhan. Yang paling sering adalah keputihan yang banyak pada saat setelah terapi, bisa didapatkan 2-4 minggu. Kemudian ada juga bagaimana yang kemungkinan adanya suatu infeksi berbau busuk, purulen, demam, dan itu segera baiknya pasien tersebut mendapatkan terapi yang penanganan yang lebih lanjut. Kemudian tidak boleh untuk melakukan koitus selama 4-6 minggu dan follow up 6 minggu sampai dengan 3 bulan, dan antibiotik tidak perlu, dan untuk anti nyeri bisa menggunakan OANS. Terima kasih Dr. Indang. Dokter Indang belum di-unmute, Dok. Oh ya, terima kasih Teresa. Terima kasih atas paparan yang sangat menarik dari Dr. Indra dan Dr. Adityono. Juga videonya kita lihat bagus sekali ya. Di sini kita lihat ini pesertanya banyak sekali, ini udah 200 di sini ya. Saya rasa nanti kita semoga diskusinya juga hangat. Baiklah, mungkin kita mulai dari pertanyaan yang sudah ada aja dulu ya, Dok. Di sini pertanyaannya, wah ini yang sangat ditunggu-tunggu sebenarnya pertanyaannya, ini ya jawabannya ya. Apakah SPOG umum boleh melakukan tindakan eksisi ini? Gitu ya. Saya rasa ini pertanyaan yang ditunggu oleh semua orang jawabannya. Mungkin bisa dijawab bagaimana pendapatnya Dokter Indra. Nanti juga bisa langsung ditambahkan oleh Dokter Adityono. Silakan, Dok. Terima kasih Dokter Indang. Untuk pertanyaannya apakah SPOG umum boleh melakukan terapi eksisi ini, maka saya jawab sangat boleh. Ini kompetensinya kita sebagai seorang SPOG. Jadi kita sebagai seorang SPOG umum ya kita tidak hanya bahasanya berperan dalam menurunkan angka kematian ibu ya, tapi kita juga berperan dalam menurunkan angka kematian wanita akibat kanker leher rahim. Jadi kalau semisal sekarang kita menggalakkan program screening dalam hal ini dengan pemeriksaan IVA yang sudah bahasanya dilatihkan ya ke bidan, ke dokter umum di seluruh Indonesia. Terus kemudian kalau hasil IVA-nya positif, acetoweitnya positif, diapakan? Ya, beberapa daerah yang karena untuk sebagainya, lawang yang jarak dekat aja, misalkan Pasuruan itu, saya pernah visitasi ke sana itu, mereka merasa bahwa kesulitan gas lah. Saya bisa bayangkan kalau kita posisinya sangat jauh. Maka yang dijaga dokter sebagai SPOG apabila itu kita mendapatkan rujukan untuk pasien-pasien yang sudah dilakukan screening oleh bidan sama dokter umum tadi, maka kita bisa melakukan kauterisasi ataupun kita melakukan eksisi.
Kalau eksisi ini kita tinggal beli, mungkin nanti pada saat PIT atau mungkin pameran-pameran pada saat acara ilmiah itu selalu ada, atau mungkin kita beli online ring wire untuk alat ini, karena ini alat bisa kita pasangkan di alat yang untuk counter pada saat kita melakukan operasi sesar itu. Terus kemudian kalau kita melakukan eksisi ini, tekniknya memang yang paling gampang itu kita mulainya dari lateral, Dok. Jadi jangan dari atas. Kalau kita eksisinya dari atas, nanti kalau ada perdarahan maka yang bawah itu tidak akan kelihatan. Sehingga langkah pertama itu kita nancapkannya itu dari samping. Setelah dari samping masuk bleng gitu, baru kita gerakkan pelan-pelan sehingga nanti akan mencapai seluruh loop yang kita pakai tadi. Terus kemudian loop ini karena kawatnya sangat tipis ya, ada kemungkinan untuk terjadinya patah, sehingga kalau sebaiknya kita punya spare part atau cadangan. Pernah juga melakukan seperti ini pada pasien-pasien yang dengan infeksius dan sebagainya, ya memang idealnya sekali pakai ya, sehingga lebih aman buat pasiennya. Jadi kalau misalkan ini kemampuannya harus boleh sangat dilakukan oleh seorang sebagai SPOG umum, pada saat kita melakukan mungkin pada saat sekolah, waktu PPDS belum mendapatkan kasus, kalau dokter pengen meningkatkan kompetensinya gimana sih caranya melakukan lip latch itu, nanti bisa gabung ke kita, kalau kita biasanya melakukannya pelatihan rutin itu pada saat workshop pra-PIT, ada workshop manajemen lesi prakanker serviks. Saya kok malah jadi jualan. Jadi bisa gabung di situ, Dok. Jadi kita nanti ajarkan teknik-teknik bagaimana melakukan lip, latch, kalau di sana ada kolposkopi, nanti bagaimana kita melakukannya. Jadi nanti bisa join di Prapit di Jogja, atau nanti kita sekitar Desember ada Inasmid 2 di Surabaya. Jadi acara rutin UNCO yang kita selenggarakan tiap tahun. Dari saya gitu, Dr. Indang, terima kasih. Terima kasih Dokter Indra. Ya, ini sebenarnya udah banyak nih yang bersiap-siap mau daftar pelatihan, Dok. Tunggu aja. Oh ya, sekalian ini ada pertanyaan juga ini buat Dokter Adit ya. Tadi kan ada 2 video tuh. Video yang pertama kesannya tuh wah enak banget nih mulus gitu pakai wire-nya tadi gitu ya. Video yang kedua ini agak-agak rada-rada juga nih, makanya langsung ada komentar nih yang Dokter Adit pakai counter tadi. Terus juga mungkin pemilihan settingnya juga kali Dokter Adit ya. Kalau ini itu tadi di OK, one day care ataukah di office itu Dokter Adit? Terus juga tadi itu pertanyaannya kedalamannya berapa untuk yang tindakan seperti itu. Mungkin bisa lebih dijelaskan Dokter Adit yang video yang Terima kasih terakhir. Dokter Rindang. Ya, jadi memang pada saat kita melakukan terapi dengan eksisi dengan counter, ya memang tadi dengan ring wire sangat mudah ya. Tadi sudah kita lihat videonya dengan cukup menggerakkan dari lateral ke lateral ya dengan kedalaman yang ditentukan, kita bisa mendapatkan lesi yang sangat kita harapkan untuk dieliminir untuk menjadi kanker ya. Tetapi bagaimana dengan electrocauter ya memang tadi ada berbagai permasalahan. Contohnya adalah perdarahan yang mungkin akan kita dapatkan lebih banyak gitu. Jadi tapi ada beberapa tips dan trik menggunakan electrocauter yaitu dengan menggunakan koagulasi yang sesuai. Jadi nanti disesuaikan setelah diaplikasikan IVA, jadi terlebih dahulu, kemudian batas-batas yang sudah jelas, kemudian kita ambil dengan electrocauter jelas, kemudian mengambilnya kira-kira dengan kedalaman 1 cm, karena jarang sekali untuk yang high grade itu juga sampai 1,5 cm, jadi maksimal 1,5 cm sudah sangat cukup itu sudah. Kemudian untuk settingnya ya memang untuk di saat ini dengan berbagai macam ya pasien BPJS, kemudian pasien dengan beberapa tuntutan dari rumah sakit dengan tindakan-tindakan seperti ini sebaiknya memang dilakukan di kamar operasi. Bisa dengan ODC, jadi bisa kita lakukan hanya rawat sebentar saja, dengan sore sudah selesai kemudian pulang gitu. Terima kasih Dokter Indang. Terima kasih Dok. Oke, jadi
Tadi udah dijawab ya, yang paling ditunggu oleh sejauh sekalian adalah bahwa hal ini boleh dikerjakan oleh dokter umum. Nah, kemudian nanti ya settingnya tentu melihat situasi pasien. Kemudian ini ada pertanyaan lagi dokter Indra. Ini tadi kayaknya dokter Indra udah jelasin nih, atau mungkin juga dokter Adit nanti tambahkan. Misalkan itu untuk alatnya kalau cutting atau koagulasi itu pemilihannya masing-masing pada frekuensi berapa alatnya di settingnya, kemudian kedalamannya pada masing-masingnya. Tadi kalau nggak salah dokter Adi juga udah sebutin ya. Tapi mungkin perlu dijelasin kembali. Tadi kayaknya di slide-nya dokter Indra sebenarnya udah ada itu. Boleh tolong dijelasin lagi dokter? Iya, kalau untuk pada saat kita melakukan eksisi, maka kita setel alat yang untuk apa namanya itu pakai cutting. Jadi pada saat eksisi kita melakukan cutting dan kedalamannya itu ya bisa sampai mentok sesuai kedalaman dari ring wire kita itu. Ya, jadi terus kemudian kalau ada perdarahan, kita rawat perdarahannya itu, jadi ambil dari samping, kita gerakkan sampai sampai bahasanya kedalamannya itu maksimal, terus kita gerakkan pelan-pelan ke lateral sisi satunya. Nanti maka spesimen yang akan kita dapatkan cukup cantik, dokter. Jadi sedalam seperti kita ngerok tapi sesuai kerokannya sesuai alat ring wire kita. Terus kemudian kalau ada perdarahan, baru kemudian kita lakukan kauterisasi. Nah, kauterisasi itu baru settingnya kita rubah menjadi yang coagulation seperti itu. Terus kemudian setelah aman gitu ya, kita bisa pasang tampon dengan kasih betadin, terus kemudian pasiennya dipesan untuk besok dilepas tanpa tampon pun juga nggak apa-apa. Tapi pernah suatu saat saya itu dapat konsulan dari sejawat SPOG umum ya, kemudian pada saat melakukan eksisi, terus kemudian pasiennya kembali terus perdarahannya cukup banyak dokter Indang, sehingga pasiennya khawatir, dokternya khawatir dan sebagainya. Ini sudah saya counter, enggak berhenti. Ini sudah saya counter, enggak berhenti. Terus next gimana? Ya kita tinggal bahasanya dengan koagulasi enggak berhenti. Kita kan mungkin pernah ya kalau ada pasien dengan robekan serviks gitu ya, kita pakai speculum sims, kita lakukan penjahitan, ya itu nanti bakal bisa berhenti kalau misalkan itu daerah yang apa namanya bahasanya itu yang berdarah itu cukup arterial banget. Memang biasanya yang cukup banyak pendarahannya kan yang di jam 3 sama jam 9. Tapi kalau kita melakukan eksisinya itu smooth, pelan gitu, kan pada saat kita melakukan gerakan dari tepi ke tepi itu, dia sekaligus selain cutting juga sekaligus koagulasi sehingga kita hanya tinggal rawat perdarahannya, gitu ya. Jadi kita enggak perlu terlalu khawatir ya. Rasanya kalau pendarahan itu lebih beresiko kalau kita pendarahan itu pada saat sesar mungkin misalkan yang apa namanya extended apa gimana, kalau di serviks ini saya rasa kita tangani secara dari bawah pun enggak ada masalah. Dari saya sekian Dokter Indah. Kasih dokter Indra. Sepertinya tadi ada sedikit ditambahkan oleh dokter Indra itu yang perlu kita garis bawahi. Sediakan alat hecting set gitu ya dokter Indra ya. Jadi sewaktu-waktu kalau berdarah pada waktu tindakan kita bisa langsung lakukan penjahitan pada jam 3 dan jam 9 gitu ya dokter Indra. Mungkin dokter Adit di sini mau tambahkan juga. Tadi ditanyakan kan alat itu beda-beda ya dokter Adit, ada yang frekuensinya sekian gitu, kadang-kadang tuh kalau cutting tuh frekuensinya berapa sih, koagulasi tuh frekuensinya berapa, tergantung alat kali ya dok? Ya, jadi betul sekali dok, memang tergantung alat, tapi rata-rata untuk kekuatan dengan cutting dan 40 watt itu sudah sangat cukup untuk adekuat untuk melakukan tindakan lip maupun LEDs tadi. Jadi baik nanti untuk koagulasinya juga dengan 40 watt pun sudah sangat memadai gitu. Kecuali nanti memang ada beberapa yang mungkin karena ngambilnya terlalu kolateral sehingga bisa menimbulkan perdarahan yang cukup banyak yang mungkin nanti perlu dilakukan suatu penjahitan. Tapi jarang sekali kita melakukan penjahitan pada kasus-kasus seperti ini. Terima kasih. Ya, benar dokter ya. Memang jadi kita harus jeli juga membaca di alatnya itu ya, instruksinya. Kadang-kadang nggak hanya berbeda antara koagulasi dengan cutting, tapi ukuran loopnya kalau berbeda juga kadang-kadang dia menghendaki frekuensi yang berbeda juga gitu ya dok ya.
Oke, eh, tadi udah dijawab beberapa pertanyaan. Terus mungkin yang ada juga pertanyaannya gini dok, yang umum itu kan pertama-tama pasien datang nih ke kita, terus bawa hasil, terus dibilang, oh ini CIN 1. Itu kita langsung lakukan lip atau les atau gimana ya dok? Atau kita observasi dulu atau gimana? Gimana tuh dokter Indra? Kalau pasien itu datang misalkan dengan abnormal smear ya, datangnya dengan CIN 1 ya, masih pada tempatnya kita itu melakukan observasi. Tapi sebaiknya jangan langsung diputusi observasi, sebaiknya kita periksa lagi. Kemudian kita lihat, kita inspikulo. Bilangnya CIN 1, ternyata kita nemu sudah ada mungkin leukoplakia. Jadi sudah ada area putih sebelum kita misalkan oleskan asam asetat. Akhirnya ya ujung-ujungnya kita mungkin harus biopsi. Jadi intinya kita itu jangan langsung percaya dari hasil sitologi, tapi kita pastikan kita harus inspikulo. Nah, dengan melakukan inspikulo itu kita bisa tambahkan dengan pemberian asam asetat. Ya, kalau mungkin ayoden itu kan agak susah ya, Dokter Indang. Ya mungkin kita sedia asam asetat. Kalau beli cuka itu kan 25%. Kalau cuka 25% itu kan kita encerkan, misalkan saya pengen 5%, ya 1 bagian cuka, saya tambahkan 4 bagian air. Terus kemudian saya oleskan. Di situ nanti saya bisa lihat, oh area acetoweitnya bagaimana sih, gitu ya. Terus kemudian kalau kalau sejawat itu ada yang mungkin selama pendidikan PPDS, oh saya itu enggak pernah lihat loh, belum pernah diajari periksa IVA dan sebagainya. Ya jujur saya bisa katakan, zaman saya dulu juga enggak kok Dok. Ya jadi saya lulusan yang lama-lama itu, kita dulu juga tidak bahasanya selama sekolah tidak mendapatkan yang pemeriksaan IVA dan sebagainya. Itu bahasanya kita tidak mendapatkan. Jadi jangan sampai nanti kita sebagai seorang dokter SPOG di daerah, mungkin kita juga SPOG yang sudah lulusannya lama, tapi kita tidak tahu program-program yang dijalankan untuk pemeriksaan deteksi atau screening itu. Sehingga pernah ada kejadian Dokter Indang ya, bidan sama dokter umum melakukan krayo. Terus karena SPOG-nya enggak tahu, enggak terpapar dengan program yang dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan dan sebagainya itu, akhirnya dia komplain, ini haknya onkologi, nah, seperti itu. Padahal kalau untuk terapi lesi prakanker serviks sampai kita melakukan lip, bleds, konisasi, histrektomi pun masih pada tempatnya seorang SPOG umum itu berperan serta dalam menurunkan kejadian kanker serviks tersebut. Jadi tapi kalau semisal saya nggak dapat, monggo ikut workshop-nya, nanti kita belajar sama-sama. Dari saya demikian Dokter Indah. Kasih dok, lagi-lagi iklan fit ya dok. Maaf. Oke. Ya, Menyemangati Dok. Soalnya ya, begini, oke. pengalaman pribadi Dok ya. Saya itu misalkan ditugaskan ke Probolinggo, ke Magetan, ke Ponorogo ngajar bidan, ngajar dokter umum, terus dokter objinnya diundang, dokter objinnya kadang enggak datang, kadang keluar dengan alasan ada itu dan sebagainya gitu. Sehingga yang dimarahi sama dinas itu saya. Jadi gini, "Iki lho Mbak koncomu," seperti itu. Jadi dianggap keterlibatan kita sebagai SPOG umum itu kurang dalam hal untuk program yang sedang dijalankan. Seperti itu Dokter Indang. Ada juga yang IVA-nya jalan, tapi saya enggak punya krayo, gimana Dok? Sama, saya Ya. dulu tahun 2009 memulai bahasanya program C-Entry di Surabaya itu rumah sakit tipe A Dr. Sutomo itu setiap Selasa sama Jumat saya pasang di Polionco itu untuk poli IVA. Jadi kiriman-kiriman dari puskesmas karena memang belum ada krayo dan sebagainya, ya saya suruh ke Sutomo hari Selasa atau Jumat. Di situ nanti kita bisa lihat ya, kita pakai kolposkopi dan sebagainya, kalau diperlukan biopsi, kalau areanya mencurigakan itu bisa. Tapi kalau semisal kita enggak punya kolposkopi di daerah,
tetap bisa dikerjakan. Beberapa Iya. sejawat yang saya sebut saja Ngawi gitu ya, membantu. Jadi acetoweitnya positif, beliau langsung melakukan lip. Nah, kemudian dari lip itu kalau ternyata PA-nya masih jin 1, oke selesai. Tapi kalau PA-nya maaf ternyata ada mikroinvasif, ada sudah kecurigaan ke arah CA, baru nanti dirujuk ke onkologi. Begitu Dokter Ya. Indang. Terima kasih. Ya, terima kasih dok. Aduh, udah diajarin sama dokter Indra nih. Tapi tadi juga dokter Adit kayaknya ada beberapa trik tuh. Kayaknya kalau kita nggak punya alat ini itu tuh kali ada tipsnya kali ya dokter Adit ya. Ya betul. Tadi mungkin diulang dokter. Ya, jadi dengan counter biasa juga kita bisa lakukan sebenarnya dok. Kalau misalkan untuk ada lesi, jadi sebenarnya tindakan eksisi itu kalau misalkan kita dapatkan suatu adanya lesi prakanker. Jadi barulah kita melakukan tindakan baik itu ya kalau misalkan di tempat tersebut tersedia see and treat mungkin itu bisa dikerjakan oleh bidan dokter umum, tapi untuk SPOG yang bisa dikerjakan adalah dengan lip, leds maupun konisasi, tapi ada beberapa modifikasi yang mungkin bisa kita kerjakan. Intinya adalah kerjakan sebisa kita gitu, baik dengan counter biasa maupun kalau misalkan tersedia tadi sudah dijelaskan juga bahwa sekarang di online sudah cukup banyak electrode loop itu. Jadi bisa kita pesan ya dengan harga yang tidak terlalu mahal dan kita bisa pesan beberapa biji karena sangat mudah patah tadi ya. Jadi memang terus kemudian yang tadi juga dijelaskan oleh Dokter Indra kalau misalkan ada pasien-pasien ya dengan keterbatasan tadi apakah di teman sejawat kok ragu-ragu ya itu bisa juga melakukan teledoiva itu kan juga sebenarnya jadi program juga untuk hogi juga, jadi itu bisa kita diskusikan dengan dokumentasi yang baik kita bisa mendapatkan oh apakah ini perlu diterapi, apakah ini perlu tindak lanjut, apakah cukup gitu. Terima kasih dok. Terima kasih dok. Ini sepertinya sih teman-teman nih haus sekali nih dengan ini nih karena ini kan tindakan ya yang sebenarnya bisa dikerjakan oleh teman-teman kita sejawat SPOG umum, tapi selama ini mereka terlewatkan. Jadi semoga dengan apa ini diskusi kita ini nih akan memotivasi teman-teman ini untuk berlatih lebih lagi sehingga nanti pada layanan selanjutnya mereka bisa lakukan ya. Tadi ya saya rasa nih iklannya Dokter Indra nih akan sangat laku nih kalau melihat animonya peserta. Baiklah sebelum kita menutup saya akan sedikit kanker serviks. Jadi dari prakanker mencegah untuk menjadi kanker serviks. Kemudian tindakan ini boleh dilakukan oleh sejawat semua dokter umum dengan settingnya bisa dilakukan secara office atau secara ODC ya tadi dokter Adit ya, tentu tergantung dari kondisinya nanti. Kemudian tindakan ini berupa tindakan eksisi dan tindakan koagulasi. Kemudian alatnya nanti akan menyesuaikan dengan di diskusi kita kali ini. Mungkin ada masukan kali dari Dr. Tovan, mewakili Hogi, sebelum acara ini kita kembalikan ke Dr. Khairunisa. Gitu kali dok? Iya, baik. Terima kasih banyak Dokter Indang, luar biasa ya. Apresiasi untuk teman-teman semuanya di sini. Jadi memang tadi sudah disampaikan, alhamdulillah mudah-mudahan message ini tersampaikan ya Dokter Indang, Dokter Indra, Yuli dan juga Dokter Adit bahwa ini sesungguhnya adalah kompetensi dari teman sejawat semua OBGYN non-onkologi karena sebenarnya sudah masuk dalam kurikulum SP1 gitu ya. Jadi tadi saya rasa sudah jelas dikupas semuanya Dokter Indang, tapi pesan dari kami, dari pengurus Hogi, tentu saja kita semua harus sama-sama ya, karena ini bukan peran dari kami, dari onkologi, gynecology society ya, tapi ini adalah peran dari teman-teman semua sebagai yang notabene sebenarnya garda semi terdepan begitu ya. Jadi dalam arti kita akan betul-betul menemukan lesi sedini mungkin dan prompt treatment. Jadi artinya terapi eksis ini adalah treatment of choice di mana krioterapi atau terapi ablasi
operasi yang lain seperti TCA atau misalkan cold coagulation atau electrocoter itu sebenarnya adalah second choice ya. Jadi artinya kalau teman-teman semuanya confident mengerjakan terapi eksisi ini, tentu kita akan mencapai eliminasi kanker serviks ya. Dan target triple intervention WHO itu memang di tahun 2030 yaitu 90, 70, 90 di mana Australia saat ini sudah mendeklar sebagai negara pertama yang akan mencapai eliminasi di seluruh dunia yaitu di tahun 2035 ya. Jadi itu adalah Australia menyatakan mereka akan eliminasi di tahun 2035 dan ini tentu hal yang harus kita sama-sama bahu-membahu dan saat ini kita sudah alhamdulillah dari Kementerian Kesehatan berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan di tahun 2023 ini bahwa usulan kami dari HTA ya untuk menjadikan tes HPV yaitu DNA yang partial genotyping bersama tes IVA sebagai combined testing atau co-testing itu sudah dinyatakan sebagai metode screening untuk Indonesia ya. Alhamdulillah ini adalah suatu capaian yang luar biasa dan dalam waktu dekat kita akan melakukan uji coba di 42 puskesmas di DKI Jakarta dengan 8 bukit dan tentu jika ditemukan maka kita akan lakukan terapi ablasi di tempat-tempat vaskes tingkat pertama dan mudah-mudahan beberapa yang pasien mampu secara finansial akan dirujuk ke SPOG terdekat. Mudah-mudahan itu akan menjadi tempat teman-teman melakukan eliminasi dan peran kita bersama. Mungkin itu saja. Terima kasih banyak Dr. Indang, Dr. Yuli, sekali lagi Dr. Adit juga. Mudah-mudahan kita bersama menjadi ibadah ya tentunya ya, bukan semata-mata hanya untuk melayani pasien kita dan eliminasi kanker serviks di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Tovan. Saya kembalikan ke Dr. Khairunisa. Silakan Dok. Baik, terima kasih dokter. Jelas sekali dan lengkap sekali penjelasan dari para narasumber kita dan terima kasih kami ucapkan kepada narasumber dan moderator kita pada sore hari ini, Dr. Indra Yuliati, Dr. Adityono, Dr. Indang, dan juga Dr. Tovan. Baik, dari 10 menit pembicaraan kita sore hari ini bisa diambil pesan bahwa terapi eksisi dapat dilakukan dengan menggunakan leaflets maupun konisasi dan dapat digunakan sebagai modalitas terapi dan untuk diagnostik histopatologi. Dan terapi eksisi pada lesi prakanker ini pun dapat dilakukan dan menjadi kewenangan klinis untuk SPOG umum. Tidak terasa 60 menit lebih sudah kita berdiskusi, sampailah kita di akhir acara dan semoga pembahasan kita pada sore hari ini membawa banyak manfaat. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan atensi seluruh peserta ASOGI dan sedikit pemberitahuan kembali untuk rekan sejawat ginekologi yang ingin mendalami lebih lanjut dan meningkatkan kompetensi diagnosis pada manajemen lesi prakanker dapat mengikuti workshop manajemen lesi prakanker Prapit POGI pada tanggal 21 dan 22 Juli 2023 di Yogyakarta. Dan untuk registrasi bisa langsung menghubungi sekretariat atau panitia PITHOGI. Jangan lupa untuk kembali mengikuti seri ASOGI berikutnya setiap hari Rabu pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat. Sampai jumpa di ASOGI seri berikutnya. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Lisa.